ya. Oke. 1, 2, 3. Sugeng siang, Sobat Ngabei. Selamat bertemu lagi di akhir pekan, Mas. Hari ini podcast Bolong Ngabei hadir kembali untuk menyapa pemirsa, menyapa relawan, dan menyapa warga Taman Martani. Hari ini kita akan sampaikan sesuatu yang mungkin berbeda dari biasanya, karena ini kita akan wawan rembuk, berbicara, tapi kok kebetulan. Nah, kebetulan itu narasumbernya kok saya sendiri, hostnya. Nah, ini nanti, abot-abotnya wong terkenal, Mas. Abot-abotnya wong populer, wong terkenal, dan wawan lovernya banyak. Jadi hari ini saya akan jadi narasumber. Nanti kita ambil tema tentang BUMDes. Tapi kalau sekarang namanya BUMK Kelurahan Taman Martani. Kita menyebutnya Bungkal Kelurahan Taman Martani. Kebetulan kok orang Mas yo. Iya yo. Kebetulan aku yo wong penting tenan nang kono. Kebetulan saya itu direktur utamanya BUMDes Taman Martani. Ini nanti akan saya menyapa dengan program-program BUMDes. Jadi BUMDes itu apaan sih? Tapi hari ini nanti hostnya saya nunut, saya pilih sobat saya ini. Ini kan belum terkenal orangnya, jadi saya terkenalkan dulu nanti. Tapi sebentar, Mas, hari ini lawan lover ada yang hadir. Ini kita sapa dulu lawan lover. Lawan lover, mana suaranya? Terima kasih. Ini kan hari Sabtu, banyak yang punya PR pekerjaan rumah nyuci, Mas. Nyuci sama pekerjaan-pekerjaan bantu istri. Pas panas. Nah, ini jadi Wawan Lover ada yang melaksanakan pekerjaan di rumah. Oke, Sobat Ngabei, hari ini saya ajak sobat saya ini Mas Hendri dari Jongkangan. Sugeng siang, Mas Hendri. Saya lepas masker ya, Mas. Oh iya. Sugeng siang, Mas Wawan. Hari ini jenengan saya ajak sebagai host di Bolong Ngabei. Oke. Narasumbernya saya. Oke. Mohon maaf ya, Oke, ini siap. bukan berarti apa-apa tak rangkep, Mas. Ya. Monggo kita mulai podcast hari ini. Waktu dan kesempatan saya serahkan sama Mas Hendri. Men kaya rapat, Mas. Tahu. Oke. Siap. Selamat siang rekan-rekan Bolong Ngabei semuanya. Selamat siang. Kita berjumpa lagi di podcast Bolong Ngabei yang pada siang ini kebetulan sing biasane nge-host dadi narasumber. Jadi hostnya dilimpahkan ke saya. Nanti kita akan korek habis narasumber kita hari ini. Ini terkait dengan tadi yang sudah disampaikan BUMDes atau BUMDes itu badan usaha milik desa yang saat ini karena nomenklatur namanya sudah berubah, desanya jadi kelurahan, namanya jadi BUMK. BUMK atau Bungkal, ya badan usaha milik kelurahan. Kita akan kupas nanti tentang BUMDes di Taman Martani atau BUMK Taman Martani. Sekarang gini, Mas, jenengan ini kan jadi direktur BUMDes yang baru. Iya, baru, Mas, terbaru. Oke. Terbaru. Visi misinya BUMDes 5758 Taman Martani ini apa, Mas Wawan? Gini, Mas. Saya mungkin sambil bercerita sedikit ya. Oke, sambil bercerita sedikit. Awal perjalanan saya menjadi direktur di situ, sama sekalian nanti dengan visi misi yang kemudian harus saya emban. Yang pertama adalah karena kemarin menjadi mandat, sebenarnya di awal saya tidak terlalu untuk di Bungkal ini, Mas, karena memang saya terbiasa merdeka, Mas, dalam usaha itu, terbiasa merdeka, tidak mau tergantung lah. Saya dalam perjalanan hidup saya seperti itu. Kemudian kemarin diberi mandat wajib. Wajib ini tidak mengatakan tidak. Saya itu sampai 4 kali menolak itu, tapi ternyata ini kemudian wajib harus dilakukan
Dan kemarin saya juga konsultasi sama Mas Hendri, ini piye Mas, aku Mas. Jadi kayak kudu Mas, terpaksa, bukan terpaksa ya, ini dengan Bismillahirrahmanirrahim saya mengemban amanah ini, amanah jadi kemudian. Kemudian yang akan saya bawa Mas besok ke depan, itu tentunya kan BUMDes tidak lepas dari kebutuhan masyarakat. Karena memang BUMDes itu hadir karena menjawab tantangan usaha di Taman Martani, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa kepentingan BUMDes tidak hanya kepentingan sosial, ada kepentingan ekonomi, untung, profit. Yang ini selama ini orang lupa. Karena namanya badan Usaha, usaha, badan harus usaha. profit. Harus profit. Jadi barangkali yang kemudian kok membuat setnya kok saya kelihatan orang-orang kaku karena memang karena ini badan usaha, memang saya harus profit. Harus profit. Memang untuk beberapa saya masih bisa kompromi dalam arti sosialnya karena memang kita hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat Taman Martani. Seperti itu Mas. Jadi saya tetap akan bawa BUMDes ke depan dalam bentuk menjawab tantangan di Taman Martani, dalam bentuk bagaimana BUMDes mampu menghasilkan profit yang menguntungkan untuk kesejahteraan warga Taman Martani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, unit-unit usaha yang kami desain, kami laksanakan itu memang betul-betul menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada di warga. Meskipun belum semuanya kita laksanakan, tapi kebutuhan-kebutuhan di warga ini yang sudah harus diselesaikan oleh BUMDes sebagai agen sosial dan sebagai agen keuntungan lah, agen ekonomi, itu harus kita kombinasikan. Kira-kira saya kedepannya akan seperti itu Mas. Oke, ya. Tadi disampaikan tentang unit usaha yang akan dijalankan di BUMDes 5758 Taman Martani ini Mas. Untuk saat ini Mas, untuk saat ini kira-kira atau yang sudah jalan untuk saat ini, sudah unit usahanya apa aja Mas? Unit usaha yang kemudian sudah berjalan dan kemudian akan saya jadikan, kalau di usaha namanya ya Mas, ada sapi perah lah. Kayak orang achievement itulah. Itu yang pertama adalah internet. Jadi selama ini kan saya menjawabnya seperti ini Mas. Jadi internet itu kan menjadi sebuah kebutuhan dasar sekarang. Sekarang tidak lagi sembako Mas. Internet itu kebutuhan dasar. Tidak hanya sandang pangan papan, ya, Mas. Apalagi internet jadi kebutuhan pokok. Apalagi sekarang eranya kan era digital, era milenial. Ini kan internet menjadi kebutuhan baku. Apalagi sekarang kan pandemi. Orang harus menggunakan internet untuk belajar, untuk bekerja, anak-anak, untuk bekerja, belajar, berusaha, menjalankan aktivitas, hampir semua menggunakan internet. Coba jenengan, saya akan bertanya, setiap keluarga pasti mempunyai HP lebih dari satu. Bapaknya pakai, ibunya pakai, anaknya pakai. Nah, anaknya lebih dari satu atau dua, pakai semua. Dan itu semuanya menggunakan kuota internet. Ini yang kemudian kami menjawab tantangan ini dengan kemudian mengadakan bagaimana BUMDes punya usaha internet murah. Anggap kata-kata murah Mas, internet murah yang merakyat. Loh, kami nggak main-main itu. Internet murah yang merakyat. Sik Mas, kata-kata murah ini kan relatif. Pembandingnya tentunya adalah provider yang ada di luar. Gitu. Saya pengen tahu sekarang, murahnya internet dari BUMDes 5758 Taman Martani ini berapa untuk langganan Mas? Jadi gini Mas, jenengan kita latihan hitung-hitungan aja. Jadi saya di BUMDes Mas, mengajari kan teman-teman yang ada di usaha BUMDes untuk mengedepankan hitung-hitungan real keuntungan, tidak lagi sekedar real sosial. Kalau nggak untung, ya sudah kita tinggal. Kita cari yang untung karena memang kita badan usaha kan seperti itu. Taruhlah seperti ini. Setiap keluarga punya HP. Setiap punya HP. Kuota satu bulan rata-rata 100.000. Misalnya keluarganya 500.000 bapak 100, simbok 100, anak 100, misalnya anaknya telu 100 kabeh 500.000.
Ya. Kemudian ketika kemudian dengan berlangganan internet BUMDes murah yang merakyat ini, cuma kita kasih biaya 100.000. 100.000 Mas. 100.000. Bayangkan Anda angka Sik, Mas. 400.000. Wes untung itu 100.000. Oh sudah no Mas. Wes elah. Saya kalau usaha tidak untung Mas, sudah saya amputasi. 100.000 internet murah BUMDes BUMDes. 5758 Taman Martani. Taman Martani. Dan itu udah di launching, udah jalan Mas. Oh sudah. Weh. Weh, jenengan pelanggannya sudah banyak. Wes, pelanggannya sudah banyak. Sudah 250-an pelanggan. Loh. Sik Mas. Sang hitung sekarang. Nggih, sang hitung bahwasannya Taman Martani iki kakane lebih dari 5.000 orang. Nek ora kleru sekitar 5.600 berapa gitu Iya. kakaknya. Nek kira-kira dong gunake internet atau kuota internet dari luar, kuwi kira-kira nek satu keluarganya itu rasa 500, 300 ngono wae. Kuwi piro Mas hitungane ya? Akeh pol. 5.600 ping 300.000. M iku Mas kita. Iya. Iya kan? Betul leres Mas, leres. Nah, itu biasane nek nggunake kuota dari luar berarti duit M itu ucul saka Taman Martani. Betul Mas, betul. Saat itu Eman-eman. makanya kemudian Adanya BUMDes ini, nggih, adanya internet murah BUMDes ini tentunya menjadikan duit sing sakmono kuwi mau nek iso aja nganti ucul saka Taman Martani. Gitu betul Mas. Nggih, betul. Iya, Oh, betul itu. iya, betul. iya. Dan itu pun anu Mas, nanti ke depan kita akan anu Mas. Ketika nanti warga sudah langganan semua Nggih. internet murah yang merakyat ini. Ya. Kemudian nanti akan ada program-program baru Mas. Mungkin nanti kita akan punya program CCTV gratis lah di Perdukuhan. Oke. Nah, kita akan bantu ke situ. Tapi nanti kalau sudah merata Mas, merata. iya nanti Oke. konsep yang selama ini dibangun di mana Sleman itu yang Smart Village itu, Ya. yang desa Semat. desa Ya. Semat itu kalau kita sudah punya internet yang rata, yang murah dan murah, wes otomatis tercapai Oke. Mas. Rasa perlu susah-susah menjalankan program itu, otomatis akan lebih mudah. Termasuk aplikasi-aplikasi Iya. yang bisa masuk di Oh, desa iya. untuk kemudahan Oh, iya. pelayanan masyarakat di Taman Martani. Begitu Mas? Iya, Oke. akan iya, seperti iya. arahnya ke depan, mimpi ke depan dari BUMDes Taman Martani itu adalah membantu masyarakat dalam kaitannya pemerintahan desa untuk mewujudkan cita-cita itu Mas. Oke. Ya, Memang ya, ya. yang mendorong betul itu memang dari pihak kelurahan, Pak Gandang sebagai lurah, Mas Tommy sebagai camat itu memang support betul untuk program-program Pengembangan internet ini ya? Iya, support Ya, betul ya, itu. ya. Jadi kalau saya melihat berarti salah satu keuntungan dari ini adalah satu bisa memberikan solusi untuk warga kita. Nggih, karena ini murah. Leres. Lalu yang kedua ini bisa profit Wah untuk iya, BUMDes. BUMDes. Dan ingat Mas, Nggih. jadi saya membangun usaha orang mau sosial tok, harus ada profitnya karena saya dituntut dari pihak komisaris utama dalam hari ini adalah pemerintahan desa harus ngasih APBdes Mas. APBdes ya, betul ya itu ya? Anu, PAD. Oh, PAD. Pendapatan Ya. asli desa. Pendapatan asli desa. Melalui BUMDes. Hmm. Oke. Saya dituntut untuk itu. Jadi suka tidak suka sebagai direktur BUMDes, Ya. saya harus dan ini juga anu Mas. Jangan juga harus tahu yang ada di BUMDes semua sudah kita karyawannya banyak loh Mas, enggak main-main loh. Kira-kira Espiro ya Mas? 9 orang Mas. Wih lah elo. Ngeri, Tepuk no. tangan untuk BUMDes. Bayare Bayare Mas. berapa? Oh, sudah di atas UMR semua. Wis luar Kecuali biasa. direktur utamanya. Kecuali direktur Lu kok utamanya. iso? Piye iki? Direktur utamanya Isi luwih kerja oke meneh. bakti. Wah, bro. Isi kerja bakti. Isi kerja bakti. Isi kerja bakti. Perjuangan, Tidak apa-apa, Mas. perjuangan. Perjuangan. Orang itu kelak akan menerima hasilnya pada saat perjuangannya itu mapan. Berhasil. Oke. Dan itu saya meyakini itu Mas. Enggak masalah. Dan yakin pasti Pasti berhasil. Pasti Oke. berhasil. Pasti. Catat teman-teman semuanya, direktur baru kita akan menjadikan BUMDes 5758 Taman Martani jadi besar. Nggih. Berhasil pasti Iya, ya Mas? Iya, Yakin? insya Allah, Oke. insya Allah. Nggih, Insya Allah. nggih. Insya Allah. Oke. Terus sekarang gini Mas, untuk
membangun satu instalasi internet yang ada di Taman Martani. Taman Martani kan luas, Mas. Iya. Ada 22 dusun ya, dari utara sampai selatan semuanya. Nek saya dengar-dengar itu untuk membangun satu instalasi internet di kelurahan seluas ini, ya, itu kan butuh biaya yang tidak sedikit. Biayanya dari mana itu? Oke. Mungkin ini kita buka ya sama warga ya. Jadi sama masyarakat umum, Taman Martani, sama Bolong Abai, sama barangkali netizen. Nah ini bahwa untuk dana penyertaan modal, namanya dana penyertaan modal, Mas. Oh, ada penyertaan modal dari desa? Dari desa. Dari kelurahan ya? Oke. Wujud kepedulian desa terhadap kemajuan masyarakat melalui BUMDes itu adalah dana penyertaan modal. Oke, ya. Tidak banyak, Mas. Tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Untuk internet tidak terlalu banyak. Oke. Saya memprediksi. Bisa disebutkan Oh, nominalnya? bisa. Angkanya 190 juta. Sekitar 190 juta untuk membangun satu jaringan, pembukaan internet di internet murah merakyat tadi ya, di Taman Martani dari ujung utara sampai ujung selatan. Itu dengan modal kisaran hampir 200 juta tadi, 190 juta. Itu saya berani sampaikan BEP-nya, break even point-nya, balik modalnya tidak lama-lama. Kalau langganan 150 pelanggan, itu 3 tahun selesai. Kalau ini kan sudah di 250. Jangan kurangi aja, lebih deket lagi. Wah. Kalau visi saya adalah 400 pelanggan. Mas, 400 pelanggan ini Siti loh, Mas. Siti. Kakak kita itu ada 5.000. Mosok jenengan cuma 400 pelanggan? Yang dalam waktu dekat. Oh, dalam waktu dekat. Ya, kan semua kan dalam waktu dekat. Kaitannya dengan jaringan, Mas. Kaitannya dengan jaringan. Kan kita punya bagaimana jaringannya itu kan tetap kuat. Ya. Sambil mengevaluasi, saya harus punya 400 dulu. 400 pelanggan dalam waktu dekat ini ya. Apalagi 1.000 pelanggan. Udah sekarang dikasih, besok langsung pulang. Wah. Bulan depan pulang. Penyertaan modalnya tadi. Oke. Bukan apa-apa, ini saya berhitung juga ya, Mas. Oke, kan berhitungnya juga dengan jenengan kemarin. Ya, oke. Bukan apa-apa. Ini mantap, kan mantap. Apalagi saya ke depan punya wawasan ini, Mas. Jadi ke depan tidak lagi bisnis-bisnis yang jaringanan aja, tapi kita nanti akan bisnis yang lebih. Mungkin bisnis turunannya dari jaringan internet. Oke. Itu pun juga yang bermanfaat, Mas. Orang sing ora bermanfaat, misalnya gawe judi online, kan tidak mungkin, atau game online. Nah, itu saya nggak mungkin saya lakukan. Yang lakukan yang betul, ada nilai manfaatnya. Nilai manfaat untuk masyarakat kita. Apalagi untuk Taman Martani. Betul. Saya melihat berarti konsep internet murah merakyat dari BUMK 5758 Taman Martani ini satu bisa memberi solusi untuk masyarakat kita karena ini murah. Ya. Yang biasanya sebulan aku bisa ngetokke duit 500, 300 tinggal kebutuhan internet keluarga, tapi ini hanya dengan 100.000 rupiah. Catat teman-teman semuanya, bahwasanya langganan internet murah di BUMK 5758 Taman Martani itu hanya 100.000 per bulan. Betul ya, Mas? Betul. 100.000 per bulan. Monggo untuk teman-teman semuanya, untuk warga Taman Martani semuanya. Berbondong-bondong. Pak, uang langganan kowe. Silahkan untuk langganan internet murah merakyat di BUMDes Taman Martani. Hanya dengan 100.000 per bulan. Sangat menghemat sekali. Biasanya kita keluar 300 sampai 500.000 per bulan. Ini cuma cukup keluar 100.000 per bulan. Gitu ya, Mas? Ya, itu yang luar internet. Biasa, kita masih punya program yang lain. Turunan banyak. Banyak. Aku karudut apa ya, Mas? Dilayani, Mas. Wong penting Mas masalahnya. Pas podcast. Direktur. Oke. Mas, direkturan. Aduh. Oke, ini bisa lanjut? Lanjut. Oke, kita korek lagi lebih dalam tentang Direktur BUMDes 5758 Taman Martani. Tadi satu unit usaha sudah kita bahas, Pak Direktur. Ya, untuk selanjutnya ini,
tadi salah satu visinya adalah memberikan solusi untuk warga masyarakat kita. Kaitannya dengan itu, unit usaha yang lain kira-kira apa ini Pak Direktur? Ini gini Mas, jadi unit usaha ini memang agak saya pribadi karena unit usaha ini sudah menjadi bagian ekosistem yang harus saya selesaikan, karena gelem ra gelem tidak semua yang dilakukan BUMDes itu profit oriented. Ya. Karena apa? Karena saya juga harus menyelesaikan yang menjadi amanah dari pihak kelurahan. Oke. Pada saat pegang BUMDes, dari pihak kelurahan menyampaikan tolong selesaikan masalah sampah di Taman Martani. Oke. Jadi kalau saya sebagai profesional betul di BUMDes, orang yang memang di situ pegang badan usaha Kendali, yang harus ya? cari profit, tidak saya ambil. Kenapa Mas? Jadi tapi karena dulu Mas, karena ini adalah mandat dari pemerintahan desa dan harus diambil alih oleh BUMDes, ya tetap saya jalankan dengan solusi yang memang harus bertahap. Oke. Jadi gini Mas, yang unit usaha ini namanya sampah, Unit pengelolaan usaha sampah, pengelolaan pengelolaan Oke. sampah, Pengambilan sampah. pengambilan sampah, pengelolaan dan pengambilan sampah. Oke. Jadi ini usaha yang tadi kan sudah dari 6 tahun 7 tahun yang lalu, 5 tahun ding ya Mas, 5 tahun. Mungkin 6 tahun ya, Ya. 6 tahun. Itu kan dulu desa punya subsidi untuk agar masyarakat itu buang sampah di rumah sampah yang sudah disiapkan yang dari disiapkan di pemerintah kelurahan. Kelurahan Taman Martani. Ya. 5 tahun yang lalu. Oke. Itu kemudian menjadi budaya orang buang sampah di situ, tidak lagi buang sembarangan. Itu dibuang tok atau harus dipilah dulu? Dibuang Nek dulu. Dibuang tok. Nek dulu harapannya dari pemerintah Kalau kelurahan dari harapnya kan dipilah. Oke. Awalnya itu kan konsep besarnya itu kan marga masyarakat memilah sampah. Oke. Memilah ya. sampah tujuannya apa? Yang pertama meningkatkan ekonomi masyarakat, yang Sama kedua memang mengurangi kuantitas ya. sampah. Oke, ya. Faktanya Mas, sampah itu menggunung di mana-mana. Ya. Menggunung di mana-mana. Karena tidak dipilah. Tidak ada yang milah. Oh. 1, 2 itu pun sangat sedikit sekali. Ya. Dan jenengan ngerti nggak biaya langganannya? Cuma 50.000 per rumah sampah, bayang. Pengambilannya. Oh, iya. Karena itu pemerintah kasih subsidi 6,5 juta tiap bulan. bulan. Kalau totalnya per tahunnya 90-an, 90 juta, hampir 90 juta tiap tahun, Mas. Dobong Untuk duitnya itu ya. obong duitnya. Hanya untuk ngurusi Hanya sampah. untuk itu. Sehingga kemudian pada saat ini kan juga semua pandemi ini kan Pak semua tertekan secara ekonomi. Kelurahan ngambil keputusan subsidi dicabut wis, bayangno. Angka 90 yuta kuwi sudah tidak lagi dikucurkan untuk pengolahan sampah. Kemudian BUMDes diberi mandat ngerampungi, bayangno, wis. Yen jenengan langkai piye? Wis. Jangan langkai piye? Sampah menggunung di rumah sampah semua. Kemarin mumet jenengan mesti. Tidak ada dana. Tidak ada dana untuk mengambil. Jenengan bayangkan. Rodok putih rambutnya iki mergo mumet mikir kuwi ya cae. Ada yo. Kalau saya Mas, saya karena kebetulan hadir di kelurahan ini kan sebagai relawan. Oke. Jadi itu sebuah tantangan betul buat saya. Makanya kemudian ketika saya ngambil keputusan di BUMDes, karena ini keputusan saya itu yang terbaik versi saya ya. Karena sudah saya diskusikan dengan teman-teman dan harus ada orang punya keberanian. Saat tutup semua Yang komunal itu, saya geser, saya ganti ke langganan pribadi. Memang tidak mudah, tapi yang berani cuma saya. Saya yakin yang ada di BUMDes tidak mungkin berani. Karena apa? Karena ini keputusan besar yang kaitannya dengan warga. Tapi kalau tidak ada keputusan, Mas, tidak akan selesai. Wes, orang akan cenderung buang terus. Padahal siapa yang mau ngambil? Dana sudah tidak ada. Biayanya besar. Biayanya besar. Jenengan BUMDes itu, Mas, sekali bawa ke sana biayanya 650.000. Operasionalnya, Mas. Sekali Sekali itu buang ke betul. TPA itu. Jenengan bayangkan itu. 650.000. Itu baru sekali. Kalau 2 kali
Bayangno. Padahal- BUMDes harus subsidi sebesar itu. Padahal ini dari wilayah utara sampai selatan, Taman Martani ada 22 dusun. 22 dusun. Semua. Bayangin ya. Jadi saya harus memangkas budaya tidak mau tahu. Saya harus memangkas budaya sak senenge dewe dalam mengelola sampah. Kita harus saling tahu bahwa sampah ini kebutuhan bersama penyelesaiannya. Betul. Dan BUMDes itu tugasnya hanya membantu. BUMDes hadir untuk menyelesaikan. Meskipun sebenarnya kalau saya boleh dikatakan, kalau saya posisi saya sebagai orang profesional, tidak mungkin saya ambil. Genah Karena orang nggak profit. untungnya, tidak ada profitnya sama sekali loh Mas. Tapi karena ada mandat, Ya, dari, mandat pihak dari pihak kelurahan, untuk menyelesaikan saya harus semuanya, ngerampungi. harus dirampungi, Ah, harus diselesaikan. Selesaikan. Makanya ini mungkin pesan buat warga Taman Martani, pesan buat masyarakat bahwa memang harus kita rampungi bareng Mas. Kita Oke. rampungi bareng. Bersama-sama, Bersama-sama. tidak hanya BUMDes tok yang BUMDes. rampungi. Saya tapi- subsidi enggak apa-apa. Oke. Saya subsidi enggak apa-apa. Tapi ya jangan banyak-banyak yang masuk akal. Yang masuk akal Mas. Oke. Agar apa? Agar saya mampu menghidupi BUMDes, mampu memberikan APBDes ke Pedukua, ke pemerintahan desa. Itu yang harus saya lakukan. Ya. Makanya saya pengen, ayo dong kerjasama dengan saya. Ya, ya. Jangan lihat saya yang tegas. Yang Mas, sekarang gini, untuk memberikan solusi. Ini kan tadi problem ya sebenarnya. Ya, Sampah itu di mana-mana masalah, Iya, ya kan? betul. Di mana-mana masalah. Kita harus bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat ya, bahwa sampah ini masalah dan pengelolaannya, pengambilan dan pengelolaannya itu butuh biaya yang tidak sedikit. Wah, betul Ya. Mas. Tadi disampaikan sekali buang ke TPA Ke TPA itu 650.000. 50.000 Itu untuk operasionalnya, Iya. termasuk untuk biaya pekerjanya, yang pekerjanya, BBM, BBM, bayar di TPA. bayar di TPA, Ya, semuanya. sama ya itu biayanya, Biayanya, ya, semuanya iya, itu ya. 650 650 udah termasuk itu semua. Sudah semua itu. Dan kalau kita lihat 22 dusun di Taman Martani ini Ya. bisa buang berapa kali untuk ke sana? Oke banget ya Mas. Oke banget. Pokoknya 1-2 dusun itu bisa 1 truk ya. Bahkan 1 dusun malah Iya. 1 truk itu bisa. ada yang 2 truk Mas. Kalau yang pedukuhan besar bisa 2 Bisa truk. 2 truk. Artinya biaya itu bisa 1,3 ya. Iya. 1,3 Anda juta. bayangkan, itu semua semua bisa membayangkan itu bahwa sampah yang begitu menggunung ini harus BUMDes selesaikan dengan SDM yang terbatas. Oke. Dengan SDM yang terbatas, saya harus ngambil sikap bagaimana caranya ini bisa selesai. Memang banyak yang nggak suka dengan saya, Mas. Jujur saja, sekarang orang mulai sing jeneng wawan iki kok wong angel no. Direktur BUMDes iki kok gaya no. Bukan gayanya saya, Mas. Ini harus Memberikan solusi penyelesaian penyelesaiannya terbaik, ya. yang terbaik, ini yang terbaik. Terbaik, oke. Kalau ada yang punya sistem menyelesaikan yang terbaik, saya Silakan kasih bisa kesempatan. koordinasi Monggo, dengan BUMDes. monggo, iya, Oke. monggo. Saya Bisa siap. diskusi dengan BUMDes. iya. Oke. Saya ngasih dana siap kalau memang Oke. dia bisa selesai. Oke, untuk memberikan solusi ini tadi, Mas. Iya. Ya. Tentunya karena biayanya besar dan subsidi sudah tidak ada dari pihak Iya. kelurahan, ini kan juga butuh biaya. Nggih. Biar win-win solution, artinya pihak BUMDes juga bisa menyelesaikan, tidak membebani secara finansialnya BUMDes, ya, dan juga bisa memberikan solusi untuk masyarakat, sampah-sampah masyarakat bisa keambil semuanya. Itu solusinya itu gimana, Mas? Ya. Apakah tadi dialihkan dari komunal ke personal? Personal. Ya, lengganan personal. Langganan personal. Nah, untuk saat ini lengganan personal di BUMDes itu berapa, Mas? Jadi setiap pelanggan Iya. itu kita bebani kos yang sangat murah, 25.000 Per bulan. per bulan, Oke, jangan oke, tidak oke. per hari. Iya, iya, iya. Per bulan. Per Itu bulan. sebagai menjawab tantangan ini. Terus Oke. kemudian semua kita hentikan. Yang komunal? Yang komunal kita Oke. hentikan. Kemudian kita ambeli satu persatu. Ya. Butuh proses, Mas. Karena apa? Tidak semua berlangganan kembali. Iya, Pengennya itu sampahnya diambil tapi tidak langganan. Kalau tidak langganan, saya bertanya lagi pada pengelola. Terus mereka mau buang sampah di mana? Ya, ya, Saya ya. bertanya. Kan hanya untuk ngerampungi tok wae.
mau ngerampungi sesaat tok toh itu lah. Betul, betul. Makanya betul. saya pastikan kalau pihak BUMDes yang pertama adalah ada kerjasama ulang dengan cara itu, dan pelan-pelan kemudian setelah ada kerjasama ulang yang menggunung di tempat-tempat saya itu kita ambil. Setelah kita ambil kita tutup. Terus berubah ke langganan pribadi personal. Ya. Ke langganan personal. Dengan biaya Rp25.000 per bulan. Iya. Tiap kakak Tiap atau kakak. tiap rumah. Tiap pelanggan. Tiap pelanggan. Bahasanya tiap pelanggan ya. Ya. Tapi ini berlaku untuk rumah tangga atau untuk warung-warung ada Rumah langganan tangga, tersendiri? rumah Mas? tangga. Kalau yang Oke. warung harga khusus. Harga khusus. Karena Beda memang ya? volume sampahnya berbeda. Oke, ya. Khusus kalau yang itu. Ya. Itu pun Mas, itu pun BUMDes Ya. tidak ngambil untung apapun dari sini. Pak Bu, ya, Pak, hitungannya itu ya. hanya untuk membayar yang operasional. Taruhlah kita punya tim marketing Ya. untuk sampah ini. Dia dibiayai dari internet, bukan dari uang pelanggan. Uang pelanggan itu hanya habis untuk BBM, kemudian yang bayar tenaga kerja, tenaganya. sama bayar yang ada di TPA. Belum untuk armadanya kalau terjadi masalah. Hanya ada itu biaya. tok, hanya itu tok ya. Jadi mohon yang lain paham Oke. bahwa ini adalah apa pendekatan sosial yang kami lakukan agar selesai masalah sampah itu. Ya. Sebenarnya itu Sekarang aja. gini Mas, ini kan kita cari solusi ya. Iya. Cari solusi dengan langganan Rp25.000 per bulan. Tentunya ini ada dalam tanda kutip sebagian warga yang merasa keberatan dengan angka Iya. Rp25.000 per bulan. Ya artinya gini, kita butuh pembanding tentunya. Kalau sampah ini kan tidak hanya dikelola atau diambil oleh BUMK Taman Martani saja. Ya, ada sebagian yang langganan atau pengambilan sampah yang diambil dari luar Iya. mungkin ya. Iya. Nah, sebagai pembandingnya, jadi kalau ini bisa jadi solusi, artinya dengan harga Rp25.000 per bulan itu solusi, tentunya ada pembanding harganya. Kalau yang dari luar itu kira-kira berapa Mas untuk Jadi, pengambilan itu? Kemarin pada saat ngambil keputusan angka 25 itu Mas, Nggih. itu saya dan tim sampah itu sempat survei Iya. bahwa angkanya itu rata-rata di atas 35 Mas. Di atas Rp35.000 Iya. per bulan Iya. langganan. Iya. Kalau itu diambil dari pengelola dari luar, Dari luar. 35 ya? Iya, Artinya 35. kalau dari BUMDes memberikan angka 25.000, Iya. itu sudah jauh di bawah Oh harga ya dari luar. no. Kalau saya itu Mas, kalau ini bukan karena penugasan dari pihak pemerintahan desa, tidak Harganya akan pasti saya naik, lakukan. ya? Oh ya no, saya Oke, berani ngambil oke. kalau harganya 35. Oke. Tapi karena ini penugasan dan kita Hanya juga menyelesaikan hanya masalah menyelesaikan sosial masalah saja. sosial, 25 saya terima. Jadi kalau Oke. kemudian berusaha, kan banyak yang berusaha ngelobi 15.000, 20.000, tidak sedikit Mas, banyak. Ini coba tak suruh ngitung dhewe. Yen Oh, ranu ya iya, tak kon iya, buang iya. dhewe. Ya, Wes. artinya memang angka Rp25.000 per bulan itu diambil sebagai solusi untuk balance secara operasional saja. Iya, itu tok Mas. Nggak ada profit sama Nggak ono. sekali ya. Nggak ono. Marketingnya, saya tegaskan ya, marketingnya dari yang sampah itu kan ada tim marketingnya. Iya. Karena memang pengen menyelesaikan kan ada tim marketingnya Iya. juga Mas. Itu subsidi kita. Gajinya subsidi. Oh ya? iya. Oke, Itu oke, pun oke, Mas, oke. itu pun untuk yang komunal itu. Jadi komunal itu kan mereka bayarnya dulu cuma antara 50 sampai 300.000. Ya, Ya mungkin ada yang 700, tapi hanya beberapa. ya. Harus kita yang menyubsidi. Misalnya taruhlah tempat sampah di A, Ya, dia hanya ngasih taruhlah 300. 300. Itu Padahal pun operasionalnya tadi dikatakan 650.000. minus ya. Bisa Anda bayangkan, ketika saya ambil kemudian penuh lagi, harus bagaimana? Tambah harus saya ambil lagi. Subsidi lagi. Subsidi lagi. Tuh. Coba, tidak ada subsidi dari pihak kelurahan sekarang. Oke. Jadi ini langkah terbaik yang Langkah yang diambil terbaik. oleh BUMDes. Iya. Dan Jadi, itu terbaik buat warga. juga. Bukan, Oke, bukan- iya. kalau BUMDes jelas tidak dapat apa-apa. Oke. Maksudnya Jadi semua ini paham. perlu dijelaskan Oh, iya, kepada seluruh iya, warga di Taman iya. Martani yang Iya. berlangganan sampah bahwasannya angka Rp25.000 per bulan itu adalah solusi. Ya, artinya apa?
ini hanya cukup untuk operasional pengambilan sampah dari BUMDes saja. Tadi dikatakan bahwa pengambilan sampah di BUMDes itu operasionalnya sekali membuang itu sekitar 650.000. Bayangkan teman-teman semuanya, angkanya luar biasa. Dan ini tetap karena mandat dari kelurahan, program unit usaha untuk sampah ini tetap dijalankan. Buat saya ini tantangan. Oke. Sebagai relawan, sebagai direktur BUMDes, saya harus ambil sisi yang paling tepat di situ. Memberikan solusi ke masyarakat, tapi juga tidak merugikan BUMDes secara finansial. Oke. Kalaupun rugi, ya sedikit. Bisa ditutup dari yang dari lain. Itu dari yang lain. Oke. Satu lagi, ya mungkin kita karena waktu juga, kita korek satu lagi unit usaha yang ada di BUMDes. Kira-kira unit usaha yang sudah jalan saat ini yang ada di BUMDes selain yang 2 tadi apa, Mas? Jadi ini juga pemandatan lagi, Mas. Pemandatan lagi. Itu adalah kita pengen menjadi agen air mineral, Mas. Air mineral Daku. Yang memang ini menjadi milik Sleman, Kabupaten Sleman. Yang produksi kabupaten. Dan kita sebagai agen. Sebagai agen. Berarti BUMDes 5758 Taman Martani ini jadi agen pemasarannya Daku. Air mineral Daku. Kabupaten Sleman. Dari apa? Jadi kenapa ini penugasan? Saya sampaikan ya. Karena memang yang pertama yang namanya misalnya jadi agen, saya pengalaman dulu ya, Mas. Jadi yang namanya jadi agen itu di sana ada biasanya, Mas, kita diberikan fasilitas-fasilitas sama pihak pabrikan. Misalnya dari mobil kanvas, kemudian biaya marketing, kemudian biaya operasional, kita diberikan itu untuk kemudian kita tapi kita kan target kan seperti itu, tapi ini kita enggak mau hanya dikirimi tok kon ngedol ya, mungkin ada spelling yang cukup, tapi di era yang memang pandemi ini yang menekan secara ekonomi, apalagi sekarang air kemasan itu kan banyak mereknya, persaingannya di luar banyak tinggi. Jadi kalaupun kemudian sampai sekarang Daku masih bertahan, itu sudah luar biasa. Target terus kok. Ini teman saya yang jadi manajernya Daku itu saya minta juga jadi manajer. Sementara ini saya jadi manajer sampah. Karena untuk pengelolaan ini kan beliau juga mumpuni. Tapi sampai saat ini tidak ada masalah dan Daku itu laris di Taman Martani laris sekali. Laris sekali. Jujur aja itu barang baru, tidak ada promosi. Promosinya di mana saya tanya? Tidak ada dari pihak tapi laku. Tidak ada proses canvassing, tidak ada proses market. Itu kan mengalir enggak ono itu. Tapi karena ini penugasan dari pihak kabupaten ke pemerintahan desa dan kemudian memang saya anggap sebuah tantangan juga, ini ya saya jalankan. Tetap diambil. Dan ini ternyata juga masuk terus kok. Masuk terus kita. Ya sekali 2 kali nggak masuk wajar lah, kan kita baru proses marketing telaan. Harapannya tetap warga di Taman Martani khususnya di Kabupaten Sleman ini tetap mengkonsumsi minuman air mineral Daku produksi Kabupaten Sleman. Jadi mungkin saya sampaikan ke warga Taman Martani, ke sahabat Ngabei, kemudian ke perangkat-perangkat atau mungkin warung-warung yang sempat kerjasama dengan kita semua. Pakailah air mineral Daku yang memang asli dari Kabupaten Sleman. Silakan, harganya jelas murah dan enak. Saya sudah membuktikan juga lancar lah anunya, distribusinya lancar, kira-kira seperti itu. Saiki order sekarang dikirim. Langsung dikirim. Mana ya Pak Kowang? Pak Kowang ini mengidolakan Daku dia. Warganya harus Daku minumnya. Bisa glowing gitu. Cerah, ceria setelah minum Daku. Itu udah ada tanda dari Pak Kowang. Sementara ini dulu yang kita bisa korek dari Direktur BUMDes
atau Bumkal? Direkturan. Oh, direkturan. Tapi kan sudah. Sudah. Yes. Oke, udah tetap toh, Mas. Insya Allah. Oke. Harapannya nanti bahwasannya dengan adanya BUMDes atau BUMK 5758 Taman Martani ini nanti bisa memberikan solusi untuk warga masyarakat kita dari sisi kebutuhan internet, dari sisi pengelolaan sampah, dari sisi yang lainnya juga. Ada PAD yang nantinya bisa diberikan kembali ke pemerintah kelurahan. Dan itu akhirnya juga kembali ke masyarakat lagi. Oke. Ini jadi apa ya? Visi misinya BUMDes. Ya. Visi misinya BUMDes ingin memajukan warga Taman Martani untuk kesejahteraan Taman Martani semuanya tentunya. Gitu ya, Pak Direktur. Siap. Yeah. Oke, rekan-rekan Yel dulu Mas. Yel dulu Mas. No, nutupnya kudu nganggo yel no. Oh, ini anu ya podcast ngabei ya. Podcast bolong abei. Oke, siap. Berarti yel-yelnya adalah yel-yel bolong abei. Oke, sebelum yel-yel karena ini tadi ditugaskan untuk hostnya diberikan ke saya. Karena beliaunya sudah selesai sebagai narasumber, hostnya saya kembalikan ke beliau. Karena beliau ini adalah host yang fenomenal. Monggo silakan Mas Awan. Matur nuwun. Aduh Mas Kowang, ini nanti anu ya. Nggak usah dinilai. Wah, dia lebih baik dari saya. Waduh, tapi dia nggak lucu. Jadi masih lucu saya. Aduh, ojo tinggo terus wah lu pinter kok aku we. Aduh. Ndak. Mas Hendri sering anu Mas. Sering ono acara karo mbok wedok. Dadi pokoke jak podcast kok kangelan. Wah, iki ra angel wektune. Dadi tuh pakai saya aja hostnya. Aduh. Ya. Elelan sing penting rajin. Ya. Terima kasih Mas Hendri. Ini acara yang buat saya spesial dan ini Mas Hendri menjalankan mandat dari kita untuk jadi hall luar biasa, lebih baik dari saya malahan. Oke, kita yel dulu. Bolong abei, wani gede. Matur nuwun. Terima kasih.